Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya membuat perenungan untuk hari ini, lalu saya teringat sebuah atau sosok dewa di dalam kehidupan orang-orang Yunani, yaitu dewa Atlas. Ada yang pernah lihat gambarnya? Jadi dia memegang bola dunia di atasnya. Lalu saya berpikir saudara-saudara, dan menyangkutkan dengan tema kita pada hari ini, tubuh Kristus yang berkarya di tengah dunia. Saya menggarisbawahi kata berkarya di tengah dunia. Lalu mungkin kita berpikir rasa-rasanya seluruh dunia ada di pundak kita. Sama seperti Atlas itu, yang mengangkat dunia di pundaknya. Nah, karena itu saudara-saudara, jujur ada beberapa ketakutan saya sewaktu saya membaca tema kita hari ini. Ketakutan yang pertama, saya takut kalau seseorang membaca tema kita hari ini, mulai dari kata awalnya saja, tubuh Kristus yang berkarya. Lalu orang tersebut akan bertanya balik kepada Tuhan, Tuhan, saya disuruh berkarya. Lalu berkarya yang bagaimana? Saya harus berbuat apa? Nah, mulai dari orang mengeluarkan daftar-daftarnya. Saya Tuhan kerjaan aja nggak punya kok. Lah sekarang disuruh berkarya. Saya Tuhan main alat musik saja nggak bisa. Terus saya disuruh berkarya. Suara saya fals Tuhan, nggak sembuh-sembuh falsnya bahkan. Bahkan saya orang berdosa Tuhan. Dan daftar-daftar yang lainnya. Semuanya disebutkan saudara. Nah, tujuannya untuk menegaskan pada dirinya sendiri bahwa memang benar dirinya tidak bisa apa-apa. Dirinya tidak bisa berkarya apapun. Lalu ketakutan yang kedua saudara muncul lagi. Saya takut seseorang dengan mudah mementahkannya. Ketika saya mengatakan mari kita berkarya seperti Tuhan Yesus. Mari kita berkarya seperti para rasul. Saudara, alih-alih tersadarkan seseorang bisa mementahkannya dengan berkata, ya iyalah, Yesus itu kan Tuhan. Ya iyalah, para rasul itu kan utusan Allah. Pantas ketika mereka bisa berkarya di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, sampai di sini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan satu fakta di dalam kehidupan kita. Percuma saudara, mau itu orang punya banyak kelebihan, mau itu orang punya banyak kelemahannya, percuma kalau di dalam diri orang itu tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Tuhan. Tidak ada juga kemauan untuk mulai melakukannya, saya katakan percuma. Orang punya banyak kelebihan, orang punya banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan, tetapi ya nggak mau. Kalau dibilang nggak mau, ya sudah nggak mau gitu ya, dengan beribu-ribu alasan. Nah, karena itu saudara, saya mau mengatakan berkarya selalu dimulai dari niat dan kemauan, lalu melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Entah seseorang itu menganggap dan merasa dirinya itu punya banyak kekurangankah?
atau merasa dirinya punya banyak kelebihankah, itu sama sekali bukan hal yang paling utama. Bukankah saudara, kekuatan kita ini bukan terletak pada diri kita sendiri, betul nggak? Ya, kekuatan kita nggak terletak pada diri kita sendiri. Tetapi kekuatan kita, kemampuan kita terletak pada kuasa Tuhan. Nah, niat mau, ditambah mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka hasilnya itu adalah berkarya. Ya, sekali lagi saya katakan niat, kemauan, ditambah mulai mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka itulah yang disebut dengan berkarya. Saudara-saudara, saya mau cerita sedikit ya. Waktu saya menjadi pendeta di GKI Indramayu, itu ada satu anggota jemaat yang kalau memberikan kesaksian pujian, biasa kan gitu ya, habis khotbah ya ada kesaksian pujian ya. Lalu ternyata beberapa orang biasanya mendengarkan sambil senyum-senyum. Ya. Saya bingung gitu ya, kenapa? Setiap orang ini nyanyi kasih kesaksian pujian, kok banyak orang-orang yang senyum-senyum. Lalu saya bertanya ya, ke beberapa anggota jemaat lain, kenapa sih? Ya setiap orang ini nyanyi, semuanya pada senyum-senyum kebanyakan. Ternyata saudara, dulunya orang ini adalah orang yang suaranya fals kalau nyanyi. Ya. Tapi Bapak Ibu nanti kalau nyanyi pajak senyum-senyum jangan khawatir gitu ya. Tapi Bapak ini saudara, dia terus menerus memuji Tuhan. Orang mau senyum kek gitu ya, orang mau mentertawakan, pokoknya niatnya mau terus memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, ternyata falsnya makin lama makin berkurang. Dan akhirnya dia bisa bergabung di paduan suara. Bahkan jika seseorang mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat itu dengan modal nol sekalipun, bahkan minus, andai saja dia mau terus berjuang dan berjalan bersama Tuhan, bisa enggak saudara? Bisa? Bisa. Karena Tuhan akan melakukannya. Dan Tuhan akan terus memakai kita dengan lebih baik lagi. Dan ketakutan yang ketiga saudara, saya takut ketika seseorang mulai berani kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya mau mulai melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sekalipun rasanya saya ini ada banyak kekurangan dan keterbatasannya. Lalu dia mulai berhadapan dengan kalimat selanjutnya dalam tema kita. Apa tema kita? Tubuh Kristus yang berkarya di tengah dunia. Ya. Dia nemukan kata di tengah dunia. Ya mungkin dia merasakan dunia itu begitu kejam. Dunia ini adalah dunia yang ngejatuhin dia. Saudara, mungkin ini seperti ibu-ibu yang baru belajar masak gitu ya. Lagi semangat-semangatnya masak, lalu masakannya itu di komen, masakan apa sih ini? Nggak ada rasa, nggak enak. Nah ibu-ibu kalau itu terjadi gimana perasaannya? Ya. Lagi semangat-semangatnya masak nih. Terus di komen seperti itu, ini makanan apa sih? Nggak enak. Seneng? Masih semangat masak? Enggak, oh enggak. Terima kasih buat kejujurannya, Bu. Atau ya pemain piano gitu ya baru belajar dipaksa suruh ngiringin. Keringat dingin. Ya. Pendeta suruh stop. Untung saya nggak bisa piano gitu. Nggak begitu mainnya. Salah, bisa nggak sih main gitu ya misalkan. Masih mau nggak? Bingung ya.
Nah saudara, di dalam bacaan kita hari ini Yesus tahu rasanya yang seperti itu. Bahkan lebih pedih lagi. Coba saudara kita lihat bacaan kita Matius 22, khususnya ayat 16 dan ayat 17. Silakan, jangan lihat wajah saya, lihat Alkitabnya saudara. Matius 22 ayat 16 dan 17, apa yang kita lihat di sana saudara? Apa yang kita lihat di sana? Sesuatu yang manis, betul? Ya kan? Sesuatu yang sopan. Kata-kata yang mengenakan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang positif, betul? Ya. Tapi mari kita lihat selanjutnya. Dua ayat yang mengapit ayat tersebut, ayat 15 dan ayat 18 saudara. Ayat 15 di dalam terjemahan baru 2 dikatakan, kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dalam perkataannya. Lalu ayat 16 dan 17, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut terhadap penilaian orang. Sebab engkau tidak memandang muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Lalu ayat 18. Namun Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Nah saudara, ketahuan akhirnya. Maksudnya itu cuma manis di depan. Tapi sebenarnya hatinya itu penuh dengan kejahatan. Yesus ditempatkan di situasi yang sulit. Kenapa saya katakan Yesus ditempatkan di tengah-tengah situasi yang sulit? Kalau Yesus menjawab tidak boleh membayar pajak, berarti Yesus melawan pemerintahan Romawi yang menjadi penjajah Israel pada saat itu. Lihat saja saudara, dalam bacaan kita ada orang-orang Herodian. Ya. Orang-orang pendukung Herodes. Mereka ini adalah orang-orang yang mendukung pemerintahan Romawi. Tapi kalau Yesus menjawab boleh membayar pajak, maka yang marah itu adalah orang-orang Yahudi. Yang saat itu masih selalu beranggapan bahwa yang harus dihormati itu adalah Allah. Bukan pemerintahan saat itu, apalagi pemerintahan saat itu adalah penjajah. Nah saudara, berhadapan dengan dunia tempat di mana kita berkarya yang justru tidak seperti yang ada di dalam bayangan kita. Bahwa begitu indah berkarya di tengah dunia ini. Ya maunya sih kita selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Betul enggak? Kita sih pengennya selalu bertemu dengan orang-orang yang memberikan semangat, orang-orang yang menopang, orang-orang yang mendukung, orang-orang yang menenangkan, orang-orang yang tidak menghakimi. Tapi kenyataannya apa saudara? Kenyataannya apa? Akan selalu ada waktunya kita akan bertemu dengan orang-orang yang usil, orang-orang yang nyebelin, orang-orang yang ngeselin, ya, orang-orang yang jahat, persis seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Oh itu mah di luaran, di GKI Surya Utama mah enggak. Baik-baik semua. Di gereja kita bisa nggak menemukan orang-orang yang nggak menyenangkan? Bisa, Bapak Ibu? Oh, kok senyum? Di gereja bisa, Pak? Bisa ya. Yang kerjaannya mengkritik majelis jemaat saja gitu ya. Tapi ketika diminta jadi penatua, enggak, jangan saya, yang lain saja. Ya. Apapun yang dilakukan oleh orang lain,
apapun yang dilakukan oleh majelis jemaat, apapun yang dilakukan oleh panitia selalu salah. Mengkritik. Tapi ketika disuruh, Pak, Bu, ayo jadi penatua. Enggak deh. Ayo, bantu di badan-badan pelayanan, bantu di panitia. Jangan saya, yang lain aja dulu. Saudara, betapa orang-orang GKI itu punya kerendahan hati. Betul nggak? Ya, kalau disuruh jadi penatua, jangan saya, yang lain aja dulu gitu ya. Nanti kalau nggak ada, baru saya mau lah. Gitu ya. Itu kerendahan hati orang-orang GKI, selalu menghindar. Nah karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih pada hari ini sebagai anggota tubuh Kristus. Kita diajak untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tapi mari sebelum kita bicara tentang dunia ini, kita lihat ke dalam. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita saling menopang. Sebagai anggota tubuh Kristus, mari kita saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekan, bukan saling menggosipkan. Gimana kita mau bersama-sama berkarya di tengah-tengah dunia ini? Dalam lingkup yang kecil saja di dalam persekutuan kita, ya, kita saling menjatuhkan. Kita saling menghakimi. Tapi mari saudara, sekalipun kita menegur, tegurlah dengan kasih. Sekalipun kita mau kritik, kritiklah yang membangun. Bukan asal mengkritik. Sehingga kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, bahkan bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita dapat melakukan karya-karya yang terbaik untuk dunia ini. Dan biarlah setiap karya yang kita lakukan, itu kita persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara yang Tuhan Yesus kasih, selamat berjuang. Selamat menemukan karya Tuhan di dalam ketersediaan Bapak Ibu. Untuk mulai mau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam hidup sehari-hari. Dimulai dari keluarga kita. Di tengah-tengah persekutuan kita. Baru kita berkarya bagi dunia ini. Tuhan menolong kita. Amin.